Lu tahu nggak bro, ada satu desa di Madura yang namanya aja udah bikin bulu kuduk berdiri. Desa Pocong. Iya, lu nggak salah dengar. Pocong. Bukan cuma sekedar nama, tapi karena warga di sana bener-bener pernah ngalamin hal yang nggak bisa dijelasin logika. Gue mau ajak lu balik ke tahun 1970-an. Waktu suasana Madura masih sepi, listrik cuma nyala beberapa jam sehari, dan malam itu gelapnya udah kayak tinta tumpah di langit. Di Tragah, Bangkalan, ada lahan kosong yang orang-orang kampungnya bilang angker. Lahan itu nggak pernah disentuh, nggak pernah dijadikan sawah, apalagi rumah. Soalnya, tiap ada orang lewat situ, apalagi pas malam-malam, pasti ada yang ngikutin. Bukan suara langkah, bukan suara hewan, tapi suara kain kafan keseret di tanah. Awalnya, warga nganggep itu cuma mitos, cerita orang tua yang dibesar-besarin biar anak-anak nggak main jauh-jauh. Tapi semua berubah waktu ada seorang bapak meninggal dan pas dikuburin, tali kafannya nggak dibuka. Entah lupa, entah memang sengaja. Tapi, malam ketiga setelah pemakaman, pocong itu mulai muncul. Bayangin bro, setiap jam 2 malam, pocong itu loncat pelan-pelan di antara pohon kelapa. Mukanya pucet, matanya kebuka lebar, dan talinya masih ngiket rapet di kepala. Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali. Warga ngaku mereka lihat pocong itu setiap malam, selama 40 malam berturut-turut. Dan yang lebih ngeri, pocong itu nggak diem di kuburan. Dia keliling kampung, nongol di depan rumah orang, bahkan kadang ngintip dari jendela. Orang-orang mulai panik. Ada yang pindah rumah, ada yang nggak berani keluar malam, bahkan ada yang saking takutnya sampai tidur berdesakan di satu rumah. Tapi meski semua orang udah berjaga, nggak ada yang berani nyamperin pocong itu. Sampai suatu malam, pocong itu ngilang begitu aja, tepat di malam ke-41. Sejak itu, lahan kosong tempat pocong itu sering kelihatan mulai dibuka untuk pemukiman dan desa itu dikasih nama yang lu kenal sampai sekarang. Desa Pocong. Dan malam ini, gue bakal ceritain ke lu gimana awalnya pocong itu bisa muncul, siapa orang yang dikubur tanpa dilepas talinya, dan kenapa sampai sekarang masih ada warga yang ngaku lihat pocong yang sama di jalanan kampung. Lu siap bro? Matikan lampu, kunci pintu, dan pastiin gak ada yang berdiri di belakang lu. Karena cerita ini bakal bikin lu mikir 2 kali kalau lewat kuburan sendirian. Tahun 1972, Tragah, Bangkalan, Madura. Suasananya masih jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalan desa cuma tanah merah yang becek kalau hujan dan berdebu kalau kemarau. Rumah-rumahnya berdinding anyaman bambu, beratap rumbia, berjajar di antara pohon kelapa dan kebun jagung. Malam hari cuma ada lampu teplok di tiap rumah, sementara jalanan gelap total. Warga di sini hidup sederhana. Pagi-pagi, para bapak udah berangkat ke sawah atau ke tambak garam, sementara ibu-ibu nyiapin sarapan sambil ngobrol di teras. Anak-anak main di pematang sawah atau mandi di sungai kecil yang airnya jernih. Suara azan maghrib jadi tanda semua kegiatan berhenti. Habis itu, malam benar-benar jadi milik suara jangkrik, angin laut yang dingin, dan gelegar ombak jauh di pesisir. Tapi ada satu tempat yang selalu dihindari warga. Sebidang tanah kosong di pinggir desa. Lahannya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang dengan beberapa pohon kelapa yang daunnya melambai-lambai pelan kalau kena angin. Gak ada yang berani duduk, apalagi lewat situ pas malam. Katanya, tanah itu bekas kuburan lama dari zaman nenek moyang yang udah gak dipakai lagi. Bahkan siang hari pun suasana di sana bikin merinding. Ayam-ayam kampung gak pernah nyari makan di situ. Burung-burung jarang terbang di atasnya. Dan yang paling bikin gak enak, bau tanahnya beda. Ada aroma anyir yang entah dari mana asalnya. Seolah ada sesuatu yang membusuk jauh di dalam tanah. Orang tua di desa suka bilang ke anak-anak, jangan main ke tanah kosong itu. Nanti ada yang ngikutin pulang. Tapi seperti biasa, larangan justru bikin penasaran. Beberapa pemuda desa pernah taruhan buat lewat situ malam-malam. Katanya mereka dengar suara langkah pelan kayak ada yang nyeret-nyeret kaki. Tapi waktu nengok ke belakang, cuma kelihatan rumput ilalang yang bergoyang pelan. Hidup berjalan normal sampai suatu sore di bulan Juli.
seorang lelaki tua yang tinggal di ujung desa, Pak Soleh, jatuh sakit parah. Usianya udah di atas 70, dan warga tahu waktunya udah nggak lama. Anak-anaknya sibuk mempersiapkan segala kebutuhan pemakaman. Dan bro, disinilah tanpa mereka sadari, sebuah kelalaian kecil bakal jadi awal dari teror paling mencekam yang pernah ada di desa ini. Sore itu, angin dari laut berhembus pelan, bawa hawa lembab yang bikin kulit lengket. Langit udah mulai oranye, matahari setengah tenggelam di balik hamparan sawah. Di rumah panggung sederhana milik Pak Soleh, suasana hening. Beberapa tetangga berdiri di teras, wajah mereka serius. Di dalam, Pak Soleh terbaring di tikar pandan. Napasnya tersengal, matanya sayup kayak ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain. Di sekelilingnya, anak-anaknya duduk sambil membaca doa, sedangkan istri tuanya duduk di pojok. Sesekali usap air mata. Gak lama kemudian, napas Pak Soleh makin pelan, lalu berhenti. Dan seperti kode yang gak diucapkan, semua orang di ruangan langsung tahu dia udah pergi. Suara tangis pecah, azan kematian berkumandang, dan kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Malam itu juga, warga mulai memandikan jenazah. Beberapa bapak-bapak mempersiapkan kain kafan. Pak Soleh dibungkus rapi dengan 3 lapis kain putih. Setiap simpul tali kafan di bagian kepala, leher, dan kaki diikat kenceng seperti aturan. Tapi, di tengah proses itu ada satu hal yang terlupakan. Menurut adat, setelah jenazah dikebumikan, tali di bagian kepala biasanya dilepas sebagai simbol membebaskan ruh. Tapi karena pemakaman dilakukan buru-buru, gara-gara hujan deras mulai turun dan petir nambar berkali-kali, tali itu nggak pernah dibuka. Kuburannya ada di pinggir tanah kosong yang tadi gue ceritain di bab 1. Tanah basah malam itu bikin gundukan makamnya cepat ambles. Dan karena jarak kuburan dengan rumah warga lumayan jauh, nggak ada yang berani berjaga atau datang malam-malam ke situ. 3 hari pertama setelah pemakaman, desa masih tenang. Sampai malam keempat, angin tiba-tiba kenceng. Daun kelapa di tanah kosong itu bergesekan, bunyinya kayak bisikan orang ngobrol pelan-pelan. Dari arah makam Pak Soleh, ada suara duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang lompat pelan di tanah basah. Anjing-anjing kampung mulai melolong, matanya mengarah ke arah kuburan. Salah satu warga, yang rumahnya nggak jauh dari situ, bilang dia lihat bayangan putih tinggi lompat sekali, 2 kali, lalu berhenti di bawah pohon kelapa. Diam, menatap ke arahnya. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, bentuknya kayak manusia dibungkus kain putih dengan tali kafan masih kenceng melilit kepalanya. Malam itu desa lagi sepi banget. Angin dingin berhembus dari arah tanah kosong, ngelewatin kebun pisang dan sawah yang udah panen. Bulan cuman setengah, nyelip di balik awan tipis, bikin cahaya redup kayak lampu mati-mati. Jam udah nunjukin hampir tengah malam, tapi suara duk, duk, duk itu mulai terdengar lagi. Awalnya pelan, kayak suara kayu jatuh, tapi makin lama makin jelas dan ritmenya teratur. Di rumah Mak Yati, janda tua yang tinggal sendirian, suara itu terdengar makin dekat. Dia awalnya kira itu anak-anak iseng main di kebun tengah malam. Tapi pas dia intip dari sela jendela bambu, darahnya langsung dingin. Di bawah pohon kelapa, tepat di samping pagar bambu rumahnya, ada sosok tinggi dibungkus kain putih lompat pelan kayak pegas rusak. Kepalanya miring dikit, dan yang bikin perut mual, tali kafannya di kepala masih ngiket kenceng. Tapi di bagian bawahnya, kainnya basah kena tanah dan lumpur nempel di tubuhnya. Mak Yati refleks nutup jendela. Tapi justru itu bikin suara duk makin kenceng. Kayak si pocong itu tahu ada orang di dalam. Tiba-tiba, suara lompatannya berhenti. Sunyi, hening banget. Mak Yati nekat ngintip sekali lagi. Dan dia nyesel. Pocong itu udah berdiri diam di halaman rumahnya. Matanya, meski ketutup kain, kayak bisa nembus ngeliat langsung ke matanya. Mak Yati mau teriak, tapi sebelum sempat buka mulut, angin dingin masuk lewat celah atap. Bau anyir menusuk hidung. Dan dari belakang rumah, suara pintu bambu yang udah lama gak dipakai tiba-tiba krek
kebuka sendiri. Besok paginya, warga nemuin Mak Yati tergeletak di lantai, matanya melotot dan kain putih basah nempel di lehernya. Nggak ada jejak kaki manusia, cuma bekas tanah basah kayak dilompati sesuatu. Sejak malam itu semua orang di desa sepakat, apa yang mereka lihat bukan cuma cerita orang iseng. Pocong itu benar-benar ada. Dan setiap malam ganjil, suara duk-duk-duk itu makin sering terdengar. Sejak kematian Mak Yati, desa Pocong nggak pernah sama lagi. Siang hari orang masih berani keluar rumah, ngobrol di teras, bahkan bercanda. Tapi begitu matahari nyentuh garis horizon, semua pintu langsung ditutup rapat. Jendela dipalang, lampu dimatikan, dan doa-doa dilantunkan pelan. Malam ganjil berikutnya, suasana jauh lebih mencekam. Angin laut dari arah barat bawa aroma asin bercampur bau lumpur basah, kayak peringatan halus kalau dia udah mulai bergerak. Di rumah-rumah orang gak berani tidur terlalu lelap. Bahkan suara tikus lari di plafon aja bikin jantung deg-degan. Sekitar jam 11 malam, keluarga Pak Mahmud yang rumahnya cuma 50 meter dari makam Pak Soleh mulai dengar suara itu lagi. Duk, duk, duk. Awalnya jauh, kayak dari ujung tanah kosong. Tapi makin lama, makin deket. Pak Mahmud, lelaki tua yang udah biasa ngalamin hal-hal aneh di desa, coba nyalakan lampu teplok di ruang tamu. Tapi entah kenapa, sumbu lampu itu padam sendiri. Padahal angin gak kenceng. Istrinya udah gemeteran, anak-anaknya disuruh ngumpul di kamar. Dia masih nyoba santai, bilang, paling cuma suara bambu ketiup angin. Tapi dalam hati, dia tahu itu bohong. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan rumah. Hening. Pak Mahmud ngelirik ke arah pintu depan. Dari celah bawah pintu, dia bisa lihat bayangan tinggi. Nggak goyang, nggak bergerak, cuma berdiri. Bayangan itu aneh. Bagian atasnya membulat dan nggak kelihatan lekukan tubuh normal manusia. Lalu, duk. Suara lompat pertama bikin lantai rumahnya bergetar. Duk. Kedua, bayangannya makin besar. Duk. Ketiga, dan kali ini dari atas pintu ada kain putih kotor ngegantung pelan, kayak baru aja nyentuh atap. Istri Pak Mahmud udah gak tahan, dia tarik tangan anak-anaknya ngumpet di bawah dipan. Tapi Pak Mahmud justru ngelanggah mundur pelan, matanya gak lepas dari pintu. Dia udah mau baca doa kenceng-kenceng, pati sebelum suaranya keluar, ada ketukan di pintu. 1 kali, pelan. Terus pintunya berderit kebuka sendiri. Padahal palangnya masih terpasang dari dalam. Udara dingin nyelusup, bikin nafas keluar kayak asap. Di sana berdiri sosok itu, tinggi, dibungkus kain putih penuh lumpur. Tali kafan di kepala masih melilit erat, tapi bagian wajahnya bolong sobek dan dari dalamnya keluar suara nafas berat. Pulangkan aku. Suara itu kayak bukan dari mulut, tapi dari dalam tanah. Pak Mahmud jatuh terduduk, matanya melebar, dan detik itu juga gelap. Besok paginya, warga nemuin Pak Mahmud udah gak bernyawa di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Di lantai ada jejak tanah basah melingkar. Bukan jejak kaki, tapi bekas lompat yang mengarah keluar rumah. Sejak kejadian itu, semua warga sepakat buat gelar ronda tiap malam ganjil. Tapi mereka gak tahu, ronda itu justru bikin dia makin marah. Karena yang dicari bukan cuma korban, tapi sesuatu yang dulu belum sempat diselesaikan di hari kematiannya. Di pos ronda, 5 orang lelaki duduk mengelilingi lampu teplok. Wajah mereka pucat, tangan menggenggam bambu runcing dan parang. Tapi sebenarnya semua itu cuma buat bikin hati tenang. Dalam hati, mereka tahu nggak ada senjata yang bisa ngalahin makhluk yang mereka hadapi. Di antara mereka, ada Kiai Zuber, tokoh agama yang udah tinggal di desa sejak sebelum tahun 1970-an. Dialah satu-satunya orang yang mau buka suara tentang rahasia kelam kematian Pak Soleh. Kalian pikir ini cuma pocong biasa? Salah,
pocong ini nggak mati dengan tenang. Waktu Pak Soleh masih hidup, ada urusan yang dia bawa sampai ke liang lahat. Semua menatap Kiai Zuber, dia menarik nafas panjang, lalu mulai cerita. Flashback, tahun 1957, Pak Soleh bukan orang sembarangan. Dia petani sukses, tapi juga dikenal sebagai pemilik tanah yang banyak disegani. Di balik itu, ada gosip yang jarang diucapkan keras-keras. Konon, sebagian tanahnya didapat dengan cara nggak bersih. Ada satu keluarga miskin yang pernah tinggal di tanah itu. Tapi tiba-tiba, mereka diusir. Malam sebelum pengusiran, kepala keluarga itu datang ke rumah Pak Soleh, bawa sebilah golok sambil bersumpah. Kalau aku mati, aku akan datang menjemputmu. 3 bulan kemudian, keluarga itu hilang dari desa dan gak ada yang tahu kemana. Pak Soleh terus hidup seperti biasa. Sampai sore itu nafasnya berhenti di tikar pandan. Kiai Zuber menatap ke arah makam yang terlihat samar di kejauhan. Tali kafan di kepalanya memang gak dibuka. Tapi itu bukan kebetulan. Ada orang yang sengaja gak membukanya, sebagai balas dendam. Semua terdiam, angin malam merayap pelan, daun kelapa bergesekan. Tiba-tiba dari arah kuburan, suara duk, duk, duk makin keras. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali makin dekat. Tanah di bawah kaki mereka bergetar tipis, bikin segelas kopi di meja sampai bergetar. Gelap di luar pos ronda mendadak pecah. Sosok tinggi, dibalut kain kafan kotor dan basah tanah, muncul di pintu. Kepalanya miring, matanya merah darah, dan tali kafan di lehernya terikat kencing kayak dicekik. Satu persatu warga mundur. Ada yang udah mau lari, tapi Kiai Zuber berdiri di depan tanpa ragu. Dia buka sorban putihnya, lalu melangkah ke depan cuma berjarak 2 meter dari pocong itu. Suara pocong berat, serak, kayak dari dalam tanah. Kau yang terakhir. Kiai Zuber nggak nyaut, dia langsung bacain ayat-ayat suci. Suaranya keras, tegas, dan menggema di udara. Pocong itu mulai bergetar, kepalanya mendongak, teriakannya pecah kayak jeritan ribuan orang. Angin dingin nusuk tulang, dan semua lampu teplok mati mendadak. Dengan tangan gemeter tapi mantap, Kiai Zuber maju dan langsung meraih kepala pocong itu. Tali kafan di kepalanya ditarik pelan-pelan sampai terlepas. Begitu tali itu jatuh ke tanah, pocong itu berhenti bergerak. Matanya perlahan menutup dan tubuhnya hancur jadi debu yang terbang terbawa angin laut. Semua warga bengong, hening. Hanya suara ombak dari kejauhan yang terdengar. Kiai Zuber memandang ke arah kuburan. Dia sudah pergi, tidak akan kembali lagi. Sejak malam itu, desa yang dulunya penuh teror berubah jadi tenang. Warga mulai berani keluar malam, anak-anak bisa main di halaman tanpa takut. Dan dari hari ke hari, orang-orang mulai melupakan malam kelam itu. Sejak malam terakhir itu, semua warga percaya kalau teror pocong di Tanah Bangkalan udah benar-benar berakhir. Gak ada lagi suara duk-duk di tengah malam, gak ada lagi kain putih melayang di kebun, dan gak ada lagi teriakan seram dari arah kuburan. Lahan kosong yang dulunya angker, yang dipenuhi semak liar dan pohon kelapa tua, mulai dibersihkan pelan-pelan. Warga gotong royong, tebang pohon, bakar rumput liar, dan meratakan tanah. Awalnya cuma mau dijadiin tempat ladang, tapi Kiai Zuber punya ide yang lebih besar. Tempat ini harus hidup lagi. Kita bangun kampung baru di sini, biar nggak ada ruang buat setan kembali. Akhirnya, rumah-rumah mulai berdiri. Jalan setapak dibuat dari batu kapur, dan sumur-sumur baru digali. Anak-anak berlari-larian di halaman. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil yang dibangun warga. Nama kampung itu awalnya jadi bahan perdebatan. Ada yang mau dinamain Kampung Zuber, buat menghormati sang kiai. Ada juga yang mau pakai nama Kampung Damai. Tapi Kiai Zuber cuma geleng kepala. Biar sejarahnya nggak hilang. Biar orang tahu tempat ini pernah gelap dan akhirnya terang. Akhirnya disepakati satu nama, Desa Pocong. Bukan buat menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa dulu tanah ini pernah jadi saksi makhluk kafan dan bagaimana keberanian serta doa bisa mengusir kegelapan itu. Dari situ, nama Desa Pocong terus dipakai turun-temurun. Orang luar yang datang sering nanya, kenapa namanya serem banget? Dan warga dengan bangga akan menceritakan kisah itu. Dan sampai hari ini, meski udah puluhan tahun berlalu, malam Jumat Kliwon di Desa Pocong selalu jadi momen yang sakral. Warga memasang lampu minyak di depan rumah, baca doa bersama, dan mengingat satu malam di tahun 1972.
ketika pocong terakhir di Bangkalan menghilang untuk selamanya. SDB Art AI undur diri.